Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam pelajaran tarbiyah Qur'aniyah untuk kelas 2. Hari ini kita akan belajar sekali lagi tentang Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat dalam belajar. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan ya tentang sifat-sifat Rasulullah yang perlu kita pahami, yaitu ada sifat wajib dan sifat mustahil ya. Semoga dengan memahami sifat-sifat Rasulullah menjadikan kita semakin sayang dan cinta dengan Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita bersama Rasulullah di surganya. Semuanya mau ya kumpul sama Rasulullah di surga ya. Ustazah juga mau ya. Insya Allah anak-anak di buku Ar-Rasyad yang kalian sudah dapatkan, kalian bisa membacanya ya tentang keutamaan Rasulullah, keutamaan Nabi Muhammad SAW di halaman 50 sampai dengan 51. Oke, yang sudah ada bukunya silahkan dibuka buku Ar-Rasyad ya untuk kelas 3 ya. Yang sudah ada, sudah siap, silahkan dibuka halaman 50 dan 51. Di situ kita akan belajar ya bagaimana Rasulullah SAW itu menjadi kebanggaan umat Islam, dan tentu saja apa saja yang beliau lakukan akan kita teladani bersama ya. Keutamaan Nabi Muhammad SAW itu menjadi keutamaan yang luar biasa, terutama bagi umat-umat beliau ya, umat Islam di seluruh dunia. Dengan mengetahui keutamaan Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa tahu begitu ya bagaimana perbedaan Muhammad SAW dengan rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalian sudah mengetahui ya ada berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, betul, 25 orang nabi dan rasul yang perlu kita ketahui ya. Siapa yang masih ingat silahkan coba kalian tuliskan kembali siapa saja 25 nabi dan rasul. Insya Allah pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ini ya, dan beberapa sudah mengirimkan tugasnya kepada Ustazah Leni. Nah, di buku Ar-Rasyad halaman 50 itu ada tugas untuk menuliskan 5 saja nabi dan rasul ya yang kamu ketahui. Kalian boleh diskusikan ya dengan guru dan dengan orang tua di rumah, mungkin dengan saudara-saudara di rumah ya. Kalian boleh tuliskan di situ, ada kotak-kotak ya, ada kotak yang di halaman 50 itu ada huruf yang hilang ya. Coba cari 5 nama nabi dan rasul di antara huruf-huruf yang hilang itu. Kalian tuliskan di sana ya. Kalau sudah ketemu ya, kalian bisa fotokan nanti ke Ustazah Leni ya, dikirim ke Ustazah. Baik. Apa saja keutamaan Nabi Muhammad SAW yang perlu kita ketahui? Anak-anak, yang pertama, Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Penutup ya, artinya nabi terakhir. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau ada orang ya dari arah Surabaya, dari arah mana ya, Batu gitu ya, datang gitu ngaku-ngaku sebagai seorang nabi, kita tidak percaya ya, karena kita tahu bahwa Muhammad SAW adalah nabi terakhir ya. Keren ya, ini perjalanan dakwah yang dilakukan oleh nabi gitu ya, dari Nabi Adam alaihi salam, manusia sekaligus nabi pertama yang diciptakan Allah, dan diakhiri dengan indah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah ada ayatnya ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 40. Nanti anak-anak boleh dibuka ya. Al-Ahzab insyaallah kelas 2 sudah sampai pada surat ini. Di ayat 40 itu Allah berfirman yang artinya, Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu ya, tetapi dia adalah Rasulullah, penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat apa? Al-Ahzab ayat 40
Itu yang pertama ya. Muhammad adalah penutup para nabi, nabi terakhir. Itu keutamaan Nabi Muhammad yang pertama. Anak-anak, yang kedua ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kita, merupakan karunia. Karunia itu anugerah, hadiah, pemberian ya yang diberikan Allah kepada para hambanya. Ya, jadi apa maksudnya? Anak-anak yang salih dan salihah sebelum Islam datang gitu ya. Waktu dahulu bangsa Arab merupakan bangsa yang terbelakang, bangsa yang tidak ngerti apa-apa, bangsa yang sangat jahiliyah, bodoh ya, tidak pandai, kemudian rendah budi ya, akhlaknya tercela dan seterusnya. Mereka gemar berperang, mereka gemar bertengkar gitu ya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan jahiliyah yang melekat pada bangsa Arab. Nah anak-anak, setelah Nabi Muhammad SAW hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Arab ini, Allah mendatangkan Nabi Muhammad di tengah-tengah bangsa Arab ya, untuk memperbaiki nasab dan martabat bangsa Arab dan umat manusia seluruhnya ya, mengenalkan kepada Robnya, kepada Tuhannya, kepada penciptanya, kepada penguasa alam semesta. Tidak ada Tuhan selain Allah semata ya. Ini Nabi Muhammad dihadirkan Allah di tengah bangsa Arab yang sangat jahiliyah, sangat bodoh, sangat rendah akhlaknya ya, sangat suka bertengkar tadi, suka berperang ya, suka berbuat zalim dan seterusnya ini. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan arti sebuah keimanan ya kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, mengajarkan tentang arti persaudaraan atau ukhuwah ya, kemudian mengajarkan tentang akhlak, bagaimana berakhlak yang baik supaya manusia mendapatkan petunjuk dan tidak tersesat ya. Dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka kita semuanya mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan beriman sampai hari ini, sampai pada kita pada hari ini ya. Siapa yang mengajarkan itu semuanya? Allah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya di seluruh dunia ya. Tadi yang kedua apa? Nabi Muhammad adalah anugerah atau hadiah terbesar dari Allah ya untuk kita semuanya, karena Muhammad mengajarkan kita tentang keimanan, ketakwaan, akhlak yang baik ya, budi pekerti yang baik, dan cara beribadah yang baik kepada Allah SWT, sehingga umat manusia yang dulu bodoh, yang dulu hina, yang dulu rendah itu menjadi mulia di hadapan Allah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah ini manusia terbaik dan mulia ya yang Allah pilih. Beliau sangat sayang kepada kita semuanya, kepada kaum mukminin ya, baik itu orang tua, dewasa maupun anak-anak ya. Nabi Muhammad SAW juga mencintai binatang ya, mulai dari unta, kambing, kucing, semut ya, semuanya dicintai oleh Nabi Muhammad. Kasih sayang beliau yang sangat besar ini, maka seluruh alam semesta itu suka dan bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang beliau yang tulus dan akhlak beliau yang baik dan mulia ini adalah rahmat bagi seluruh alam. Penjelasan yang Allah berikan dalam Al-Quran ada di surat At-Taubah ya, surat ke-9 ayat 128, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan kepada kaumnya dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Insyaallah ya. Tadi 3 keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi, yang pertama sebagai penutup para nabi ya. Penutup para nabi artinya Muhammad SAW menyempurnakan ya kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya ya. Kalau yang kita pelajari aja sudah 25 nabi dan rasul gitu ya, maka kebaikan-kebaikan ya nabi-nabi sebelum Muhammad itu disempurnakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi. Yang kedua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah, karunia,
anugerah dari Allah kepada para hambanya, ya, dengan keimanan yang beliau ajarkan kepada kita, ketakwaan yang beliau ajarkan kepada kita, akhlak baik yang beliau ajarkan kepada kita, ya, itu adalah karunia hadiah yang diberikan Allah kepada hambanya. Dan yang ketiga, Rasulullah Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh alam, ya. Kehadiran Rasulullah, kehadiran Muhammad SAW yang Allah kirimkan untuk alam semesta ini menjadikan rahmat tidak hanya kepada para manusia, ya, tetapi juga kepada hewan, ya, binatang-binatang, mulai dari unta, kambing, ya. Mungkin nanti kita akan belajar lebih banyak lagi bagaimana akhlak beliau kepada hewan peliharaannya. Tabarakallah, demikian keutamaan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa anak-anak untuk melengkapi, ya, kalimat-kalimat yang masih kosong di halaman 52. Ya, jadi hari ini kita selain belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW, Ustazah ingin kalian juga belajar bagaimana memahami bacaan, ya, memahami isi bacaan yang ada di halaman 50 dan 51. Ya, tolong nanti dibaca lagi, dipahami, kemudian kalian mengerjakan, gitu ya, halaman 52. Nah, di halaman 52 itu ada tugas melengkapi kalimat, ya, ada gambar, ada kalimat sedikit, dan masih ada titik-titiknya, masih kosong. Itu kalian lengkapi, ya. Artinya kalimatnya belum sempurna, ya. Kalian isi untuk menyempurnakan kalimat itu sesuai dengan gambarnya. Ada gambar apa aja itu, ya. Kalian coba kerjakan, nanti difoto, ya, difoto dan dikirim ke Ustazah Leni. Ustazah Leni tunggu sampai hari Kamis pagi, ya, sebelum pelajaran TK. Insya Allah Kamis kan ada TK lagi, ya. Baik, insya Allah itu. Terima kasih sudah mau belajar dengan semangat bersama Ustadz dan Ustazah di sekolah bersama teman-teman. Semoga Allah terus menjaga kita, menyayangi kita, dan menjadikan kita semakin bertakwa. Tabarakallah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.